Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 17 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu memberi kita semangat dan harapan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi kami semangat dan harapan. Kami mohon sadarkanlah kami agar tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu memberi kita semangat dan harapan. Seorang mantan profesor saya berasal dari Austria. Sifat dan tingkah lakunya sungguh sangat menarik. Dia seorang teolog, psikolog, dan guru yang baik. Ia sangat disenangi oleh para mahasiswa yang berasal dari mana-mana di dunia ini. Yang menarik dari profesor ini adalah kesederhanaan, keterbukaan, dan penghargaannya terhadap orang lain. Ia sangat gampang menyesuaikan dirinya dengan siapa saja. Waktu saya bertemu dengan beliau, saya langsung merasa akrab dengannya. Dia sangat menghargai saya. Ia menghargai pendapat saya dan mendorong saya untuk lebih terbuka, melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang, bukan hanya terbatas pada suatu sudut pandang. Kelemahan yang sering saya anggap sebagai satu kelemahan pribadi, dilihatnya sebagai sesuatu yang positif, yang butuh perhatian khusus. Dengan caranya ini, saya akhirnya terpancing untuk lebih terbuka lagi kepadanya tanpa rasa malu. Karena keterbukaan saya, maka beliau dengan mudah menolong saya. Dengan demikian, akhirnya saya semakin mengenal diri sendiri lewat bantuannya. Puji Tuhan, saya sudah mendapat kesempatan untuk mengalami Tuhan lewat orang seperti ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dijalankan dan dihayati oleh profesor ini sepertinya sudah didorong oleh sabda Yesus hari ini. Hari ini Yesus berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dari pengalaman selama 6 bulan bersama profesor tadi, saya boleh katakan bahwa profesor tua ini sudah menghayati isi ajaran Kristus. Dia sangat menghargai pendapat orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Saya tidak pernah mendengar beliau mengkritik orang lain sampai orang merasa malu.
Sebaliknya, dia mendorong orang lain untuk selalu maju dan meyakinkan orang lain bahwa ia mampu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus dalam hidup hariannya sudah menunjukkan kepada kita bahwa ia selalu menghargai kita, mengangkat derajat kita, menerima kita apa adanya, apapun besarnya dosa kita. Tetapi di saat kita datang kepadanya, ia dengan penuh belas kasihan mengampuni segala dosa kita. Kita ingat wanita yang kedapatan berzina diampuninya. Matius pemungut cukai yang dijengkeli dan dianggap pendosa oleh banyak orang Farisi, pemuka agama dan ahli-ahli Taurat, justru sangat dikasihi Yesus dan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Penjahat yang disalibkan bersama dia meminta agar Yesus mengingat dia di saat masuk ke dalam kerajaannya. Kepadanya langsung dijanjikan tempat di dalam kerajaan surga. Yesus sungguh pribadi yang unik dan memberi harapan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Pribadi yang hampir putus asa diberinya hidup penuh semangat dan harapan. Pribadi yang merasa hidupnya ada dalam kegelapan diberinya terang dan semangat hidup yang baru. Pribadi yang sudah mati diberinya hidup baru penuh sukacita. Pribadi yang dikucilkan dari masyarakat dirangkulnya dan diberinya kekuatan serta keberanian untuk tampil kembali di depan umum dengan semangat baru. Pribadi yang kelaparan diberinya makanan berlimpah sampai ia kelebihan makanan. Pribadi yang kehausan diberinya air hidup yang tidak akan haus lagi. Itulah Yesus Kristus yang selalu menerima kita apa adanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki sifat dan tingkah laku yang sama seperti Yesus Kristus dan profesor dalam cerita tadi? Kita berdoa semoga kepribadian dari Yesus Kristus yang sangat istimewa ini selalu menjadi inspirasi hidup kita, sehingga kita pun boleh menjadi Kristus bagi sesama kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada pagi ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit karena COVID, Corona, atau penyakit bawaan, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.